Ya, kita kembali di pro dan kontra masih soal pahitnya nasib petani gula lokal, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Kita akan menantikan sambungan telepon juga dengan pengamat ekonomi pertanian Pak Bustanul Arifin. Namun sebelumnya saya tadi sempat berkembang pada saat break mengatakan bahwa sebetulnya yang sempat disegel pabrik tersebut akhirnya dibuka segel. Pak Wahid nanti mungkin bisa jelaskan, tapi kita harus tersambung dengan Pak Bustanul Arifin. Halo, selamat malam Pak Bustanul. Iya, selamat malam Bapak. Ya. Iya, Pak Bustanul, saya ingin tanggapan Anda terkait dengan penyegelan beberapa pabrik gula di Cirebon, lalu kemudian ada juga demo petani gula yang merasa tersingkirkan dengan kebijakan impor gula pada saat ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebetulnya saya menduga bapak-bapak para narasumber sudah membahasnya ya. Jadi esensinya itu bahwa sistem produksi gula berbasis tebu di Indonesia sedang mengalami cobaan, ya, bukan hanya tantangan tapi cobaan berat, ya. Kita paham kalau mau menilik kepada target-target bahwa tahun 2019 itu harus tercapai 3,8 juta ton, bahkan direvisi jadi 3,3. Saya khawatir sekarang sudah 2017 hampir akhir, produksi kita tidak lebih dari 2,5 juta ton, berarti masih perlu 1 juta ton lagi dalam 2 tahun. Nah, sementara kita paham sistem produksinya itu saya katakan mengalami cobaan. Mbak Fesi, saya bisa balik, bagaimana mungkin petani bisa giat, bisa entusiastik untuk meningkatkan produktivitasnya jika kerja kerasnya tidak dihargai, kan? Apa yang tidak dihargai oleh pemerintah? Kerja keras petani seperti apa contohnya? Taruhlah kita kesampingkan pemerintahan dulu. Bahkan sistem pasar yang ada tidak mampu memberikan balas jasa yang baik. Sistem produksi, biaya produksi sudah hampir lebih 10.000. Kalau cuman harga di bawah 9.000, ya nggak mungkin dong. Itu yang saya katakan yang mengalami cobaan itu seperti itu. Nah, sekarang apakah bisa dibalik? Apakah bisa pemerintah yang melakukan itu? Mungkin bisa, tapi saya khawatir juga, skeptis juga gitu ya. Paling top kita bisa dorong, bisa push blok untuk membeli setidaknya sesuai dengan harga lelang yang sudah ditentukan. Tapi itu masih belum tentu menutup toh. Nah, yang saya khawatirkan Mbak Fesi begini, bagaimana nasibnya kelak jika para petani dan bahkan mungkin ada unsur perusahaan BUMN kita ya, PTP di situ, sudah tidak berorientasi memproduksi gula berbasis tebu, tapi dengan berbasis gula mentah impor. Ya tinggal tunggu ceritanya saja bahwa kita pada anak cucu kelak bisa menceritakan, oh dulu kita pernah swasembada, oh dulu kita pernah, ya bukan seperti itu kan sebetulnya membangun industri gula yang sehat. Gitu. Jadi harus ada keberpihakan petani, pemerintah terhadap petani. Tapi ada fakta juga yang menyebutkan bahwa memang produksinya menurun begitu. Jadi mau apa lagi kalau tidak jalannya adalah impor? Betul, tapi kan impor sebagai pilihan terakhir fine, saya tidak setuju, saya setuju, saya bukan anti impor ya, tapi esensinya mohon impor jangan dijadikan basis utama dari perjalanan kebijakan, beda dua hal yang berbeda. Tapi kan sekarang kita membuat kondisi supaya semuanya ya udahlah impor, masa seperti itu nggak mungkin juga dong, tidak baik juga. Penurunan produksinya itu memang sudah dahsyat ya dampaknya itu. Saya di catatan saya mungkin saya salah, di catatan saya itu produktivitasnya turun, sekarang kita tinggal 5 ton per hektar, sebelumnya sih masih 5,5, 5,6 gitu ya. Kata rendemen ini bahasa Belanda, itu adalah kandungan gula di dalam tebu. Kita turun, betul-betul turun, kita cuma sekarang itu mungkin 6,7-an ya kira-kira persen. Ya itu average ya. Memang ada gula swasta yang baik, ada yang belasan persen bahkan ya kandungan gula. Menurun, mengapa? Banyak ceritanya. Jadi tahun 2016 itu agak basah ya. Setelah kering pada tahun 2015 itu basah. Kalau basah biasanya sih rendemnya turun karena banyak air di dalam situ. Dan dari situlah
yang paling menentukan nanti adalah bagaimana manajemen pengolahan tebu menjadi gula. Dan manajemen pengolahan itu berhubungan dengan governance. Kita belajar bagaimana tata kelola governance ini yang betul-betul mampu meningkatkan keagengan, entusiasme dari petani bahwa mereka bekerja keras mendapat balas jasa yang baik. Itu dulu. Ya. Oke, Pak Bustanul, memang tadi Anda mengatakan produksinya menurun seperti itu, tapi yang petani inginkan sebetulnya adalah keberpihakan pemerintah kepada mereka. Oke, fine, impor tetap dijalankan, tapi keberpihakan itu ada. Termasuk salah satunya adalah membeli dengan harga tinggi. Lalu tadi muncul juga pembahasan mengenai harusnya tidak perlu ada ikumsa yang hanya cuman maksimal sampai 300 dan lain sebagainya, SNI dan seterusnya. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, sekarang nasinya sudah jadi bubur ya. Tadi yang kita bicarakan tuh dengan kondisi normal ya. Begini-begini. Sekarang bagaimana menyelamatkan apa yang sudah di depan mata. Yang sudah di depan mata ini ada gula menumpuk, petani harus berproduksi, PTPN juga harus menanggung atau membayar kepada petani sebetulnya. Jadi bukan soal petani juga, PTPN itu kan nanti kalau makin nggak dibeli, makin mereka juga berhutang juga. Itu di depan mata itu yang harus diselamatkan. Nah kalau sudah seperti itu, pemerintah wajib mengambil solusi intermediate yang terbaik. Memang bukan kondisi ideal, second best bahkan third best gitu ya. Di situ kalau memang harus menugaskan Bulog ya untuk membeli seperti itu. Nah sekarang Bulog sudah perusahaan umum, tentu saja Bulog perlu amunisi, perlu tambahan funding, dan itu yang perlu dibahas oleh Pak Wahid mungkin sebagai wakil rakyat yang di DPR ya. Bagaimana caranya memberikan kemudahan pembiayaan kepada Bulog kalau memang seperti itu. Bulog sudah ada komitmen untuk membeli dengan harga 9.700 tadi setelah ada pembahasan dengan Pak Wahid dan kawan-kawan begitu. Tapi ternyata ada syarat harus ber-SNI. Dan itu petani tidak siap. Menurut Anda apakah itu sebetulnya sudah menjadi syarat dasar yang harusnya petani sudah siap dan pabrik gula sudah siap, atau itu kejutan? Ya kan nggak mungkin proses di tengah jalan. Kalau dari awal ditentukan, SNI sekian, petani dan pabrik gula bersama-sama berkolaborasi mencapai kualitas SNI itu jangan sampai beracun ya, jangan sampai bikin campur kotoran dan seterusnya. Dan kalau sekarang karena barang sudah menjadi curah seperti itu, sepertinya perlu dinegosiasi aja. Kalau kurang berapa bedanya perlu. Jadi sekarang sudah sampai pada level perunding negosiasi ya. Kalau menerapkan syarat mati, syarat tanpa kompromi, sepertinya dengan kondisi seperti sekarang sulit. Tapi dengan perencanaan yang baik, kalau ada kejadian lagi ini nanti tahun depan atau pas musim-musim impor nih, entah musim-musim itu akhir tahun ya. Di situ dari awal bisa ditentukan. Jadi malang-malangnya petani dapat sekian, kira-kira gitu. Dan ekspektasi penting dalam ekonomi. Bayangkan kalau Anda bekerja tanpa ekspektasi, tanpa harapan akan seperti apa, ya pasti ngacau dong, ngawur dong. Dan dari situ bisa ditentukan. Kalau ini tidak ada, ya mungkin dong terjadi ketidakpastian yang tinggi, petani dirugikan, bahkan ya di lapangan bagaimana proses manajemen dari pabrik-pabrik gula kepada petani masih banyak yang harus diperbaiki di sana. Ya, di situ saya bukan hanya menyarankan kepada pemerintah, pabrik gula juga perlu bersimpati juga dengan petani, jangan sampai seenaknya menentukan level-level rendemen ya. Karena sampel rendemen itu agak rumit-rumit juga sebetulnya, jangan dipukul rata. Dan kalau misalnya begini Pak Fesi mau ngirim dengan truk, 4 truk, truknya tunggu di luar saja, nggak masuk saja dalam sehari, turun tuh rendemen. Kalau ada tebu, di situ yang harus diatur. Kalau memang mau ingin membantu petani, pabrik gula juga bekerja sama dengan petani. Pemerintah melindungi dan melingkupi itu, gitu kira-kira. Oke, baiklah. Jadi intinya masih banyak PR nih dari pemerintah untuk kemudian bisa mensejahterakan petani gula kita, walaupun memang faktanya produksinya sedang menurun. Pak Bustanul Arifin, pengamat ekonomi pertanian, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Pro Kontra. Kita harus break lagi dan kita akan kembali sesaat lagi.
kasih.